dengan apa yang Tuhan sudah tuliskan di dalam firman-Mu. Dan kami yang boleh mendengar juga, berikan telinga yang boleh mendengar, hati yang lembut yang boleh menerima kebenaran-Mu. Dan jikalau kami perlu berubah dan bertobat, biarlah kami tidak menolak pekerjaan Roh Kudus. Dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membuka kitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan 12 dengan judul korban pengingat dosa. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 12, saudara. Kita akan membaca secara bergantian. Saya 1, saudara kedua, 12 kita akan baca bersama. Saya akan mulai, demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah menghapuskan atau darah domba jangan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu yang Allahku. Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban menghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa bersama, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan dan di dalam pertolongan Roh Kudus mau mendapatkan kebenaran yang hidup di dalamnya. Saudara, kita sudah mendengar dari beberapa waktu yang lalu, yang dulunya di tempat-tempat pengadilan di Amerika ini ada 10 perintah Allah. Sekarang banyak yang sudah tidak diperbolehkan lagi, dicopot. Terus simbol-simbol salib tidak diperbolehkan juga, saudara. Tetapi pertanyaannya yang saya ingin tanyakan kepada saudara secara singkat itu, siapa di sini yang hidup di dalam hukum Taurat? Di dalam 10 perintah Allah itu. Siapa yang mentaati? Siapa, saudara? Siapa yang berusaha mentaati? Siapa, saudara? Tidak ada. Apa gunanya? Gunanya sebetulnya hukum Taurat itu ada di pengadilan, ada di mana-mana, menunjukkan bahwa saya dan saudara itu manusia berdosa. Hukum Taurat itu tidak akan membuat saudara menjadi suci. Tetapi justru dengan adanya 10 perintah Allah yang ada di tempat-tempat pengadilan, mungkin di sekolahan dan di kantor-kantor yang ada itu, saudara, sebetulnya untuk mengingatkan saya dan saudara, kita itu manusia yang berdosa. Saudara manusia yang berdosa. Jangan kamu mencari kebenaran kamu sendiri untuk bisa mencapai surga. Kamu bisa melakukan 10, gagal 1, kamu menggagalkan semua. Belum lagi
Di dalam hukum Musa itu ada tambahan yang tidak bisa saudara ingat berapa banyaknya yang harus dipenuhi juga saudara. Saudara gagal satu, saudara lupa hari Sabat saudara menyalakan api, seluruh hidup saudara dari awal sampai mau mati gagal saudara. Gagal. Tetapi yang diingatkan bahwa hukum Taurat itu tidak membuat saya dan saudara akan masuk surga. Sadarkah saya dan saudara memerlukan seseorang sebetulnya yang bisa menolong kita untuk masuk surga? Bukan akan itu hukum Taurat tidak bisa membuat saya masuk surga, ya buat apa? Justru itulah sebetulnya hukum Taurat membawa saya dan membawa saudara yang diberikan sebetulnya secara khusus itu kepada orang Israel untuk melihat bahwa sistem mereka sendiri itu untuk mencapai ke surga itu tidak akan sampai. Karena mereka manusia Israel ini adalah manusia yang berdosa juga. Tetapi anehnya justru diadopsi oleh orang di luar Israel untuk mencari kebenaran yang sama, agar dirinya bisa berupaya, bersusah payah melakukan kebenaran hukum Taurat itu untuk dibenarkan masuk surga. Tidak akan terjadi. Israel sendiri sebetulnya diberikan hukum Taurat untuk melihat kamu itu adalah manusia berdosa. Tetapi justru diadopsi oleh manusia lain dan dicoba lagi. Salah dimengerti. Termasuk saya dan saudara. Jikalau kita membaca bagian daripada hukum Taurat dan hukum Musa itu sebetulnya untuk membawa kita bertemu dengan Kristus. Karena kita tidak akan berhasil menunaikan apa yang menjadi ketentuan hukum Taurat itu. Terlebih-lebih jikalau saya dan saudara ketemu hukum Taurat sudah dewasa. Kita sudah cacat saudara, dan hukum Taurat itu sempurna. Tidak bisa disatukan yang cacat dan yang sempurna. Sadar. Dan jikalau ketemu teman juga saudara yang hidup di dalam hukum Taurat, lihat diri kamu sebelum kamu ketemu hukum Taurat. Kamu itu sudah cacat. Kamu itu sudah berdosa. Dan justru melalui hukum Taurat itu sebetulnya kamu bisa bercermin. Hukum Taurat itu tidak akan membawa kamu ke surga, tetapi menunjukkan kepada seseorang yang sudah Allah sediakan. Dan itu yang diperlukan saudara. Dan mulut kita, mulut saudara bisa menjadi pengantara yang dipakai oleh Tuhan. Hukum Taurat itu menunjukkan bahwa saya dan saudara berdosa. Dan kalau kita tadi membaca di dalam Ibrani yang ke-10 ayat yang pertama, dikatakan di situ saudara, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayang-bayang saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Itu bukan yang aslinya untuk menyelamatkan manusia sebetulnya. Tetapi itu yang sebagian manusia cari, saudara. Yang mungkin secara emosi bisa memuaskan seseorang. Karena dia merasa yang punya duit mungkin, saya bisa beli binatang yang ditentukan itu begitu mahal, saya bisa korbankan, saya bisa berikan kepada imam-imam, saya bisa membayar dosa saya, saudara, merasa puas. Saudara. Tetapi di sisi lain merasa, ini berat sekali Tuhan, saya orang miskin, saya tidak bisa membeli, saya harus bekerja, tidak mempunyai waktu untuk melakukan ketentuan yang begitu ritual dan banyak. Kedua-duanya sebetulnya tidak untuk yang demikian. Kedua-duanya baik yang miskin, yang kaya, yang pandai, yang tidak berpendidikan, agar bertemu dengan Kristus sendiri, agar bertemu dengan Yesus, saudara. Bukan untuk menyiksa manusia, bukan untuk mengerok emosi manusia itu agar merasa dipuaskan karena bisa memberikan apa yang menjadi bagian jasmaninya yang dia usahakan. Tapi itu seringkali dimanipulasi agar manusia merasa emosinya terlampiaskan, merasa puas. Saya bisa mengorbankan ini,